Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala anbiya'i wal mursalin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah amma ba'd. Qala ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'rufi wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Shadaqallahul adzim. Jamaah salat maghrib Masjid Jenderal Sudirman yang insya Allah dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Marilah kita ulangi kembali di dalam kita senantiasa memanjatkan rasa syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana Allah telah melimpahkan segala taufik dan hidayahnya pada kita sekalian, sehingga di sore yang cerah tapi kelihatannya mendekati gerimis ini, kita masih diberikan maunah pertolongan dari Allah untuk bisa melaksanakan kajian rutin kita. Tadi sudah disampaikan temanya berkaitan dengan bagaimana implementasi dari kepemimpinan profetik dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Sebenarnya yang dimaksud dengan kepemimpinan profetik adalah kepemimpinan yang melandaskan dirinya atau menjadikan fondasinya adalah perintah profet, perintah-perintah dari Tuhan. Artinya di dalam mengatur kehidupan berbangsa dan bernegara itu akan senantiasa melandaskan diri kepada nilai-nilai ilahiyah, nilai-nilai yang datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini karena di dalam surat Ali Imran ayat yang ke-110 itu tadi, yang tadi saya sampaikan, bahwa hidup adalah perjuangan agar menjadi muslim yang the best ummah, menjadi umat yang terbaik ya. Kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'rufi wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Kamu umat Islam adalah umat yang terbaik yang dilahirkan untuk manusia, karena kamu menyuruh berbuat yang ma'ruf dan mencegah manusia dari berbuat mungkar, dan mereka beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, sebagai kajian awal, maka akan saya lihat kajian-kajian yang berhubungan dengan bagaimana hubungan agama dan negara menurut berbagai macam faham yang kita cermati. Misalnya yang pertama, ada faham yang namanya faham teokrasi, yang mana hubungan antara agama dan negara digambarkan sebagai dua hal yang tidak dapat dipisahkan. Negara menyatu dengan agama karena pemerintahan dijalankan berdasarkan firman-firman Tuhan. Segala kata kehidupan dalam masyarakat, bangsa, dan negara dilakukan atas titah dari Tuhan ya. Dengan demikian, maka urusan kenegaraan atau politik juga diyakini sebagai manifestasi dari ajaran-ajaran Tuhan. Bahkan kalau kita lihat secara kajian teoritis, ada teokrasi yang langsung,
ada teokrasi yang tidak langsung. Kalau yang teokrasi yang langsung, ya memang mereka yang diutus menjadi pemimpin memang dia sendiri adalah penjelmaan dari Tuhan. Jadi misalnya dulu ketika Perang Dunia Kedua, Jepang itu sangat yakin bahwa kaisar mereka, yaitu Kaisar Hirohito, itu adalah keturunan dari dewa Amaterasu Omikami, dewanya matahari. Gitu. Makanya dulu 4 serangkai ketika zaman pergerakan kan ada kan setiap pagi suruh menghadap timur menghormati srengenge. Terus tokoh-tokoh Islam menolak. Itu adalah syirik gitu. Jadi dulu kita pernah suruh hormat kepada srengenge, Pak. Karena itu adalah tadi bahwa Kaisar Hirohito, Kaisar Jepang itu diyakini keturunan dari dewa. Atau misalnya di Tibet itu ada Dalai Lama, itu juga diyakini sebagai ya katakanlah Tuhan dalam tanda petik. Sedangkan teokrasi yang tidak langsung, ya konsepnya adalah yang menjadi pemimpin adalah Khalifatullah fil ard itu. Khalifah itu artinya wakil Tuhan di muka bumi. Jadi yang jadi pemimpin ya manusia biasa, tetapi dia akan senantiasa menjadikan sumber-sumber ilahi sebagai kebenaran agama. Misalnya kalau dicontohkan misalnya Arab Saudi itu termasuk itu, atau mungkin kalau di kalangan gereja, di kalangan Katolik itu yang namanya keuskupan itu dianggap sebagai memang dia itu wakil Tuhan di muka bumi. Nah kemudian yang kontras dengan itu, bapak-bapak ibu-ibu sekalian, yang sering orang mengatakan hubungan agama dan negara menurut paham sekuler. Kita ini kan begitu mudahnya mengatakan sekuler, Pak. Jadi misalnya ada cah-cah diajak sholat ora gelem, wah kowe iki sekuler gitu ya. Apa sekuler gitu. Bal-balan nganti apa sekuler gitu ya dan sebagainya. Apa inti dari ajaran sekuler? Pertama memang memisahkan dan membedakan antara agama dan negara. Itu dipandang sebagai dua hal yang memang berbeda. Ya. Tidak ada hubungan antara sistem kenegaraan dengan agama. Ya. Jadi sekuler itu tidak ingin menjadikan tuntunan agama sebagai panduan untuk kehidupan berbangsa dan negara. Negara adalah urusan manusia dengan manusia lain atau urusan dunia, sedangkan agama adalah hubungan manusia dengan Tuhan. Jadi negara itu dikatakan sebagai negara yang profan, negara yang tidak ada nilai sakral. Jadi betul-betul hanya semata-mata mengatur hubungan sesama manusia. Nah, hubungan manusia dengan Tuhan itulah yang disebut dengan agama. Oleh karena itu dua hal ini tidak bisa disatukan. Nah, pada umumnya negara-negara sekuler itu membebaskan warga negaranya untuk memeluk agama apa saja yang mereka yakini, tetapi negara tidak campur tangan dalam urusan agama itu. Jadi artinya dalam negara-negara sekuler itu warga negara masih memberikan kesempatan untuk warganya beragama, tetapi negara tidak ikut campur tangan. Semua diserahkan pada masyarakat. Nah sekarang yang ketiga yang lebih kontras lagi adalah hubungan agama dan negara menurut paham komunisme. Nah, sekarang ini kan mulai banyak wacana apakah betul komunisme sekarang ini bangkit lagi dan sebagainya. Bagaimana toh doktrin dari komunisme tentang agama dan negara itu. Faham komunisme itu memandang hakikat hubungan negara dengan agama berdasarkan pada filosofi materialisme dialektis dan materialisme historis yang dilahirkan paham ateis yang dipelopori oleh Karl Marx. Makanya ajarannya dianggap sebagai ajaran Marxian, Pak. Jadi manusia ditentukan oleh dirinya sendiri, agama dianggap sebagai suatu kesadaran diri bagi manusia sebelum menemukan dirinya sendiri. Jadi orang komunis melihat orang beragama itu masih fasenya primitif gitu.
Setelah mereka cerdas, setelah mereka tercerahkan, mereka tidak membutuhkan kehadiran Tuhan gitu ya. Agama harus dilarang. Nilai tertinggi dalam negara adalah materi, karena pada hakikatnya manusia juga materi. Jadi bapak-bapak, ibu-ibu sekalian, kalau sekuler itu masih membolehkan hubungan orang beragama, tapi kalau negara komunisme memang negara punya fasilitas untuk melarang orang melakukan agama, kegiatan-kegiatan keagamaan. Nah, sekarang yang berikutnya adalah bagaimana sebenarnya hubungan agama dan negara menurut Islam. Jadi tadi kita sudah melihat menurut teokrasi, setelah kita menurut komunisme, kemudian juga yang berkaitan dengan sekulerisme. Nah, bapak-bapak, ibu-ibu sekalian, secara kajian teoritis ada ketegangan perdebatan antara agama, din, dan negara atau daulah karena adanya hubungan yang canggung antara Islam sebagai agama, din, dan negara sebagai daulah. Gitu ya. Nah, kalau di kalangan Sunni, hubungan antara agama dan politik atau siasah bersifat ambigius atau ambivalen. Ya. Ambivalensi ini berawal dari kenyataan bahwa dalam batas-batas tertentu, din berkenaan dengan hal-hal yang berkaitan dengan bidang-bidang ilahiyah yang sakral dan suci, politik kenegaraan atau siasah pada umumnya merupakan bidang-bidang yang profan atau keduniaan. Jadi memang di dalam, kalau kita lihat ibu bapak sekalian, di dalam surat Al-Qasas ayat yang ke-77 misalnya, itu memang memilahkan antara agama dan dunia. Wabtaghi fima ataqallahu darul akhirah wala tansa nasibaka minad dunya gitu. Jadi ada, dan carilah dari apa yang dianugerahkan Allah itu negeri akhirat yang baik, tapi jangan kamu lupakan hak-hakmu di dunia. Jadi seolah-olah ini ada masalah-masalah keagamaan, ada juga masalah-masalah keduniaan gitu ya. Jadi kitab suci Al-Quran dan Al-Hadis tampaknya juga merupakan inspirasi yang dapat menimbulkan pemahaman yang berbeda. Kitab suci menyebut dunia yang berarti dunia dan ad-din yang berarti agama, itu tadi Pak. Jadi memang ada dua istilah yang muncul dalam Al-Quran yang kadang-kadang menjadikan kita ini bingung untuk dua hal itu. Nah, berkaitan dengan ini, Bapak-bapak Ibu sekalian, dulu kita pernah punya Menteri Agama dari daerah Karanganom, Klaten, namanya siapa Pak? Pak Kiai Haji Munawir Sazali. Pak Munawir Sazali kemudian mengkategorisasikan 3 aliran politik hubungan agama dan negara menurut Islam. Jadi artinya orang Islam sendiri tidak bulat ya. Orang Islam juga punya 3 pandangan yang nanti masing-masing kalau kita terapkan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara yang seperti apa. Aliran pertama adalah aliran yang menganggap bahwa Islam adalah agama yang paripurna, yang mencakup segala-galanya termasuk masalah negara. Oleh karena itu agama tidak bisa dipisahkan dengan negara. Jadi ini biasa yang dipakai adalah ya ayyuhalladzina amanu dkhulu fis-silmi kaffah wala tattabi'u khutuwatis syaiton innahu lakum aduwwum mubin. Itu yang biasanya selalu dipakai sebagai argumentasi. Wahai orang-orang yang beriman, masuklah kamu ke dalam Islam ini, ke dalam agama Allah itu kafah secara totalitas, secara keseluruhannya. Wala tattabi'u khutuwatis syaiton, dan janganlah kamu ikuti langkah-langkah syaiton, innahu lakum aduwwum mubin. Karena sesungguhnya syaiton itu adalah musuh yang nyata bagi kamu. Jadi ini ada tokoh, misalnya ada Sayyid Qutb, Muhammad Qutb gitu ya. Di Mesir itu banyak konsep-konsepnya yang dipakai adalah ini Pak. Jadi bahwa kita diperintahkan untuk mengislamkan seluruh aspek kehidupan kita, termasuk juga di situ di dalam kehidupan berpolitik gitu. Sedangkan aliran yang kedua adalah aliran yang mengatakan bahwa Islam tidak ada hubungannya dengan negara, karena Islam tidak mengatur kehidupan bernegara ataupun pemerintahan. Menurut aliran ini, Rasulullah tidak punya misi untuk mendirikan negara.
Jadi ini faham yang paling kontras dari yang tadi adalah yang mengatakan bahwa tidak ada hubungan sama sekali antara agama dengan negara. Dan di Indonesia, Bapak Ibu sekalian, juga ada politisi-politisi yang berpikiran seperti ini juga ada. Gitu. Yang menganggap bahwa urusan negara ya negara, urusan agama ya agama, jangan dicampur adukkan gitu. Tapi menjelang pilpres, menjelang pileg itu diulangi tidak diralat. Itu katanya, oh ternyata agama penting gitu. Tapi kalau sedang memimpin kadang-kadang lupa gitu. Tapi setelah sekarang itu sekarang dibutuhkan lagi gitu. Ini repot juga gitu. Nah sekarang ada kuis Bapak Ibu sekalian. Rasulullah itu diperintahkan perang yang perdana itu umur berapa Pak? Umur berapa itu? Ya memang ini nanti di akhirat nggak ditanyakan memang. Jadi kira-kira orang ngerti itu ya rapatnya gitu. Umur berapa kira-kira? Coba kita sekarang berhitung-hitung ya. Jadi Rasulullah diutus jadi Rasul umur 40. Periode Makkiyah 13 tahun. Terus perintah perang itu tahun kedua Hijriyah. Itu artinya umur 55 Pak. Memang ketika umur las-lasan, umur 17-an segala itu, dulu Rasulullah pernah ikut perang, tapi hanya ikut pamannya perang itu yang sekedar ngambili panah-panah ya busur-busur yang jatuh terus dipasang lagi. Jadi belum ada perintah untuk perang. Jadi Rasulullah diperintahkan perang itu untuk mulai pada umur 55. Tetapi yang diikuti Rasulullah perang sebanyak 27 kali. Rasulullah ikut dan sekitar 60 sekian yang tidak ikut. Jadi berarti perangnya banyak. Jadi maksudnya gini, umur 55 ternyata belum tua amat gitu. Iya. Baru pertama mendapat perintah untuk berperang itu umur 55 Pak. Makanya bapak-bapak ibu-ibu yang 55, 60 jangan ngelokro lah. Masih rusuh-rusuh gitu. Masih cerah gitu ke depan gitu. Iya tuh jadi jangan merasa tua gitu. 55 baru diperintahkan perang perdana gitu. Dan ini juga yang kalau dulu kalau bapak-bapak ibu-ibu dapat pelajaran tarikh gitu ya. Tarikh itu sejarah Islam. Itu kan mesti memang yang diceritakan adalah perang-perang yang dilakukan oleh Rasulullah itu. Nah, sekarang Kementerian Agama yang sedang banyak bicara moderasi beragama itu katanya ceritanya jangan perang-perang aja gitu. Bagaimana Rasulullah hidup damai dengan orang lain gitu dan sebagainya. Nah ini kajian-kajian itu mungkin menarik juga itu Bapak sekalian. Jadi kembali kepada itu aliran yang mungkin kalau yang tadi saya sampaikan ini termasuk aliran yang tadi yang sekuler itu. Nah kemudian aliran yang ketiga adalah aliran yang mengatakan bahwa Islam tidak mencakup segala-galanya, tetapi mencakup seperangkat prinsip dan tata nilai etika tentang kehidupan bermasyarakat termasuk bernegara. Oleh karena itu, dalam bernegara umat Islam harus mengembangkan dan melaksanakan nilai-nilai dan etika yang diajarkan secara garis besar di dalam Islam. Nah, jadi ini jadi Islam mengatur secara normatif itu aturan-aturan secara norma itu ada. Tentang implementasinya itu dilaksanakan oleh masyarakat itu. Nah ini karena mendekati tahun 2024, ini saya akan menyampaikan pantun politik ya Bu ya. Nanti kalau bagus dicakap gitu ya Pak, kalau enggak ya enggak apa-apa gitu. Di atas lutut berpakaian batik, warnanya merah berbintik-bintik. Kalau ikut ajang politik harus siap menerima kritik. Jadi ya diterima-terima ke ya. Nah ini yang penting untuk yang kedua Bapak Ibu sekalian. Springbob pergi bersama Patrick, terjun melompat tak bisa naik. Walaupun politik penuh intrik, masih banyak politisi baik gitu. Ya, jadi maksud saya begini Pak, dulu saya ingat betul awal-awal reformasi itu partai politik itu 48. Ada teman saya yang bilang, Pak Mim, saya besok mau golput. Sebabnya apa?
48 partai itu belum ada yang mewakili saya. Wah, kok oleh wangil gitu Pak. Masuk ono partai 48 urung ono sing cocok to Pak. Oleh wong urip oleh wangil gitu loh Pak gitu. Iya jadi wong wis 48 kuwi urung ono sing cocok yo kowe iki milih apa to ya lele gitu. Nah ini belajar teknik haruslah fokus. Bapak gurunya bernama Markus. Jika berkarir jadi politikus, janganlah rakus seperti tikus. Ini penting ini Pak, ini pesan-pesan perjuangan. Nah yang terakhir pesan ini ya, ikan lohan dibungkus kasa, dimasak mama sungguh sedap terasa. Beda pilihan itu biasa, yang utama persatuan bangsa. Nah, ini penting. Jadi ini penting ya Pak. Jadi pesan saya kepada pemilu besok yang pertama ya jamaah Masjid Jenderal Sudirman usahakan jangan ada yang golput lah. Gitu. Eman-eman lah suara kita gitu. Pilihlah calon-calon yang terbaik ya sesuai dengan hati nuraninya, tapi jangan sampai kemudian kita ngajak-ngajak orang untuk tidak berpartisipasi. Gitu. Pilihlah sesuai dengan hati nurani kita. Nah kemudian yang berikutnya, kalau kita bicara tentang kepemimpinan profetik, kepemimpinan yang berdasarkan kepada nilai-nilai ilahiyah, sudah barang tentu kita akan melihat karakter pribadi kepemimpinan yang mendapatkan inspirasi dari nilai-nilai profetik itu. Ya. Yang pertama, orang itu hidupnya sidik atau hidupnya benar dan menanamkan nilai-nilai kejujuran. Itu yang pertama. Jadi bagaimanapun agama apapun itu bersepakat bahwa pemimpin yang baik adalah pemimpin yang memiliki sifat kejujuran. Pilihlah pemimpin yang nanti bisa menjadi pemimpin yang jujur, yang tidak menyengsarakan masyarakatnya dan sebagainya. Pemimpin yang jujur itu indikatornya atau ciri-cirinya, yang pertama niat yang tulus, Pak. Jadi memang memiliki niat yang tulus, benar-benar ingin memperbaiki, ingin menjadi lebih baik gitu. Ya. Niatnya bukan untuk memperkaya diri gitu ya. Orang sering mengkritik, sering menyalahkan, kalau mencari pemimpin memang lebih baik pemimpin yang sudah selesai dengan dirinya sendiri gitu. Apa yang dimaksud sudah selesai dirinya sendiri? Wis orang ngongso itu loh urip itu. Delok bondo ya sak dermo saja dan sebagainya. Tapi nek sing ngongso-ngongso kepingin supaya 7 keturunannya tidak apa dan sebagainya, itu nanti repot ketika memimpin. Terus yang berikutnya ya bagaimanapun pemimpin yang jujur adalah pemimpin yang kalau berbicara itu berbicara yang benar. Pangandikanipun menika pangandikan ingkang nyengsemaken. Ngomongnya yang baik. Janganlah pemimpin kalau ngomong itu kasar. Karena kalau ngomongnya kasar nanti orang pada berlari-lari meninggalkan itu. Pakailah kalimat yang lembut, bicara yang baik gitu ya. Kemudian yang jujur berkaitan dengan pemimpin yang memiliki sikap yang terpuji sehingga perilakunya bisa diteladani oleh orang-orang yang ada di sekitarnya. Terus yang kedua, ibu bapak sekalian, bahwa kepemimpinan profetik adalah kepemimpinan yang mengembangkan amanah. Amanah itu biasanya diartikan dengan pemimpin yang memiliki tanggung jawab. Gitu. Ciri-ciri pemimpin yang bertanggung jawab pertama apa? Bisa membangun trust. Trust itu bahasa kita bisa membangun kepercayaan. Bagaimana supaya masyarakat itu percaya betul bahwa pemimpin itu memang akan membawa yang dipimpinnya menuju tujuan yang terbaik gitu.
Sekarang di Indonesia mau ada 3 calon presiden dan wakil presiden. Masyarakat sekarang diberi kesempatan untuk melihat apa visi dan misi dari calon-calon itu untuk kita kaji gitu Pak ya. Ini arahnya kemana dan seterusnya. Dan seterusnya itu nanti akan bisa menjadi semacam barometer ketika kita memilih adalah orang yang bisa dipercaya. Ya. Sekarang ini banyak masyarakat yang minta kontrak politik dengan calon-calon pemimpin, Pak. Sampai nanti kalau saya pilih apa programnya, itu namanya kontrak. Nek ngapusi kepiye gitu lah. Ya lejap ya ora kepiye-kepiye ya kepiye meneh. Nah, terus juga amanah itu juga berkaitan dengan pemimpin yang bisa cepat tanggap, Pak. Jadi kalau di tradisi kerajaan dulu, itu kan kerajaan Jogja itu ada pohon beringinnya berapa dulu Pak? Ada pohon beringinnya 2. Apa tuh fungsinya pohon beringin itu? Nah dulu, orang-orang dulu kalau akan protes kepada raja, itu tidak demo. Tetapi ada yang namanya tradisi PP, Pak. Jadi beberapa orang PP panasan nanggon cedak wit ringin itu sampai nanti akan dipanggil oleh raja. Apa tuntutannya gitu. Nah, kalau di masyarakat kita pemimpin itu harusnya tidak perlu didemo ki wis ngerti nek dhisik kleru gitu. Tidak usah menunggu masyarakat protes dulu baru nanti akan ada perbaikan. Pemimpin yang cepat tanggap adalah pemimpin yang senang belusuan. Belusuan dan belasaan. Saya kemarin baru Rebo yang lalu mendiskusikan pahlawan nasional dari yang namanya Bupati Banjarnegara. Tahun 43 sampai 45 jadi Bupati Banjarnegara. Itu dari Trah Kolopaking. Salah satu ciri khasnya ya tadi senang belusuan itu. Ingin membaca apa keluhan-keluhan yang dihadapi oleh masyarakat dan sebagainya. Pemimpin yang amanah itu yang seperti apa, ibu-ibu sekalian? Pertama, dia akan senantiasa memelihara dan mengembalikan seperti keadaan semula. Ini penting ya, jadi kadang-kadang dulu waktu bapak-bapak ibu-ibu segenerasi saya masih kuliah itu kan dulu pet motor masih barang yang aji, yang masih langka gitu ya. Sehingga dulu yang paling banyak tuh pet motor itu tangkinya penuh dengan stiker, tulisan-tulisan Pak. Antara lain tulisannya apa? Pinjam beli bensin gitu lah. Ini penting ada. Dipeseni ngono kuwi tetep ora tuku ya Pak. Jadi pancen rada ndablek pancen gitu. Ayo pinjam motor dipinjami tangkinya full bareng mulih rest to Pak gitu. Nah ini termasuk yang tidak amanah itu. Ya nek iso ki oleh pinjam rest terus baline full lah kuwi lebih bagus gitu. Minimal ya podo lah gitu. Ya. Itu namanya mengembalikan seperti keadaan semula. Terus yang kedua, pemimpin adalah mereka yang pintar menjaga rahasia, baik rahasia pribadi, rahasia keluarga, rahasia organisasi, bahkan rahasia organisasi yang paling besar itu namanya negara. Gitu. Orang sekarang pada takut jangan-jangan rahasia negara banyak yang menjual, Pak. Bapak Ibu sekalian, saya beberapa hari yang lalu pulang dari Singapura. Kalau tadi pagi pulang dari Bali. Itu Pak, jadi saya sedih juga. Jadi banyak pulau-pulau kecil yang di pinggiran sana, itu beberapa tahun itu terus hilang, Pak. Pulaunya enggak ada. Ternyata apa? Pasirnya disedot dari bawah, terus nanti mungkin dibawa ke Singapura sehingga nanti akan tambah lagi daerahnya gitu. Jadi nanti entek Pak, jadi ngambil bukan dari atas Pak, disedot dari bawah Pak.
ngerti-ngerti hilang bulunya gitu. Ternyata mereka juga nggak nyolong, ya beli, cuman belinya dengan siapa itu yang tidak jelas itu. Artinya mereka juga tidak beli Pak, cuman siapa yang jual ini yang hal-hal seperti ini, Pak, ini menjadikan orang ini takut juga gitu ya. Nah termasuk juga pemimpin yang amanah adalah pemimpin yang tidak menyalahgunakan jabatan untuk kepentingan pribadi, keluarga maupun korporasi maupun keluarganya. Nah ini yang tadi saya sampaikan Pak, pemimpin yang baik adalah pemimpin yang sudah selesai dengan dirinya sendiri gitu. Wis ora kepengin milik lagi gitu ya Pak. Jadi memang betul-betul mencari bagaimana yang dipimpini adalah orang-orang yang akan hidupnya semakin sejahtera gitu. Nah, termasuk juga pemimpin yang amanah adalah pemimpin yang menunaikan kewajiban dengan baik, Pak. Jadi dan yang terakhir pemimpin yang baik adalah pemimpin yang amanah yang senantiasa memelihara nikmat yang diberikan Allah seperti umur, kesehatan, harta, ilmu, anak, nikmat lainnya termasuk nikmat kemerdekaan dan juga sumber daya alam yang sangat banyak ini. Nah Bapak Ibu sekalian, kita ini sekarang punya tanggung jawab untuk bagaimana kembali kepada kebetulan pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 itu juga memberikan kesadaran kepada kita bahwa kita merdeka itu bukan semata-mata karena perjuangan pakai bambu runcing itu. Tapi ada statement atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa. Artinya kita meyakini bahwa ada campur tangan Allah di dalam Indonesia mendapatkan kemerdekaan yang dulu kita menilai kan mungkin ya tangeh lamon gitu Pak. Ini sebentar lagi tanggal 10 November, Hari Pahlawan, saya kira juga akan mengingatkan kembali tentang hal-hal yang harus kita perhatikan bagaimana menjaga supaya Indonesia ini ke depan menjadi lebih baik, ya bermartabat. Salah satu caranya adalah menanamkan nilai-nilai profetik, nilai-nilai wahyu untuk mengatur kehidupan berbangsa dan bernegara. Ini yang dapat saya sampaikan Bapak Ibu sekalian. Mari kita akhiri dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.